Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Mulyana Nasution dari kelas IF 403 mata kuliah Komunikasi Data. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi komunikasi data dari sesi 7 sampai sesi 15. Baiklah, saya akan langsung memulai dari sesi 7, Data Link Control. Berikut ini adalah data link control adalah mekanisme penting dalam komunikasi data yang memastikan pengiriman data antar perangkat berlangsung secara teratur, andal, dan bebas kesalahan. Flow control seperti stop and wait dan sliding window digunakan untuk mengatur kecepatan pengiriman data agar tidak membanjiri penerima. Error control dilakukan dengan cara mendeteksi dan mengoreksi kesalahan menggunakan teknik CRC dan metode ARQ, atau disebut dengan stop and wait, go back and, dan selective reject. Terus poin yang keempat yaitu HDLC, High Level Data Link Control, adalah protokol standar internasional yang mengatur bagaimana data dikemas dan dikirim melalui bentuk frame serta mengatur jenis hubungan dalam dan mode operasi antar perangkat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stop wait link utilization. Nah, di sini itu adalah dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa efisiensi transmisi sangat tergantung pada perbandingan waktu propagasi A dan waktu transmisi. Jika A kurang lebih besar dari 1, maka banyak waktu terbuang untuk menunggu. Jika A kurang dari 1, maka dia waktunya sangat efisien. Jadi, kesimpulannya, gambar ini menjelaskan bahwa protokol stop and wait memiliki keterbatasan efisiensi, terutama ketika waktu provokasi besar. Untuk jaringan dan dengan jarak jauh seperti satelit, metode ini tidak efisien. Oleh karena itu, metode lain seperti sliding window sering digunakan. Selanjutnya sesi 8 itu kita UTS. Jadi saya lanjut ke sesi 9, yaitu multiplexing dalam komunikasi data. Nah, dalam multiplexing dalam komunikasi data ini ada frekuensi division multiplexing, di mana poin-poin yang penting dalam frekuensi division multiplexing ini adalah bandwidth yang bisa digunakan dari suatu media melebihi bandwidth yang diperlukan dari suatu channel. Kedua, setiap channel dimodulasi menjadi frekuensi carrier yang berbeda. Yang ketiga, frekuensi carrier dipisah sehingga sinyal-sinyal tidak saling bertumpang tindih atau broadband. Contohnya broadcast radio. Channel dialokasikan walaupun tidak ada data. Jenis-jenis multiplexing yang pertama yaitu VDM atau Frequency Division Multiplexing, di mana data dibagi ke dalam beberapa frekuensi berbeda dalam satu media fisik. Digunakan dalam misalnya radio analog, televisi kabel, dan komunikasi satelit. Yang kedua, jenis multiplexing TDM atau Time Division Multiplexing. Setiap sinyal mendapat suatu waktu tertentu untuk menggunakan saluran secara bergiliran. Ini tuh contohnya pada telepon digital, jaringan komputer. Yang ketiga, jenis multiplexing WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Ini tuh mirip dengan FDM, Frequency Division Multiplexing. Tapi untuk sinyal optik cahaya yang diserap optik masing-masing data dikirim dengan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Nah, WDM ini digunakan dalam jaringan fiber optik berkecepatan tinggi. Selanjutnya, sesi 10 adalah switching networks. Switching network. Switching yaitu transmisi jarak jauh dilakukan melalui jaringan node yang di-switch. Node berfungsi sebagai perantara data, bukan pengolah isi data. Jaringan komunikasi terdiri dari kumpulan node dan koneksi antar node.
Jenis-jenis switching. Yang pertama yaitu circuit switching, membuat jalur komunikasi khusus antara dua titik atau dedicated path. Tahapannya yaitu biasanya establish, transfer, disconnect. Digunakan untuk lalu lintas suara seperti telepon. Kekurangan dari sirkuit switching ini adalah boros kapasitas, terpakai penuh meski tidak ada data. Contohnya jaringan PSTN atau telepon. Jenis switching yang kedua yaitu packet switching. Data dibagi dalam beberapa bentuk paket dan dikirimkan ke tujuan melalui rute yang tersedia. Lebih efisien, cocok untuk data komunikasi komputer. Kemudian, switching ini ada yang disebut dengan blocking dan unblocking. Perbedaannya yaitu blocking tidak semua koneksi bisa terjadi karena jalur sibuk, sedangkan non-blocking semua koneksi bisa aktif secara bersama. Nah, routing, poin yang kedua yaitu routing, pemilihan jalur terbaik untuk efisiensi dan static routing itu adalah jalur tetap. Dynamic routing itu adalah jalur bisa berubah tergantung prioritas. Terus poin penting switching yang ketiga yaitu signaling atau signal control yang berfungsi untuk monitoring, tekan, ataupun mengakhiri panggilan. Jenis-jenis signaling yaitu ada dua. Yang pertama in-channel signaling, di mana sinyal dikirim melalui jalur suara. Contoh-contoh jenis-jenisnya in-band menggunakan frekuensi suara ataupun out-band menggunakan bagian jalur yang tidak digunakan suara. Jenis signaling yang kedua yaitu common channel signaling, yaitu jalur kontrol terpisah dari jalur suara. Bisa lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Sesi 11 yaitu packet switching. Packet switching yaitu packet switching data dibagi dalam paket-paket kecil, misal 1000 oktet, lalu dikirim secara efisien melalui jaringan. Cara kerja paket switching yaitu pesan panjang dibagi menjadi paket. Tiap paket berisi data plus informasi kontrol atau alamat routing. Paket disimpan sementara di node lalu diteruskan, store dan forward. Keuntungan paket switching yaitu efisiensi jalur. Satu jalur bisa dipakai banyak pengguna secara bergantian. Keuntungan yang kedua yaitu konversi kecepatan data antar perangkat. Sedangkan keuntungan yang ketiga yaitu bisa menangani prioritas, buffering, dan dapat menerima data saat jaringan sibuk. Routing dalam paket switching. Routing dalam paket switching yaitu routing menentukan jalur paket. Kriterianya efisiensi, kestabilan, ketahanan, dan kesederhanaan. Jenis routing yaitu yang pertama fixed, satu rute tetap, yang kedua flooding, disebar ke semua node tetangga, yang ketiga random, jalur dipilih acak, yang keempat adaptif, menyesuaikan kondisi jaringan. Selanjutnya ada gambar di atas, use the pack of packets. Gambar di atas menjelaskan tentang jaringan berbasis paket switching. Data yang dikirim oleh aplikasi tidak dikirim langsung dalam bentuk satu blok besar, tetapi dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut paket. Masing-masing paket membawa sebagian data dari data asli dan informasi kontrol atau header. Sesi ke-12 Asynchronous Transfer Mode atau yang disingkat dengan ATM. Apa itu ATM? ATM itu adalah teknologi jaringan berkecepatan tinggi yang mentransfer data dalam bentuk sel tetap berukuran kecil. Seperti 53 bit per sel, 5 bit header ditambah 48 bit data. Karakteristik ATM ini yang pertama yaitu data dibagi menjadi potongan kecil bernama sel. Yang kedua, setiap sel berukuran tetap, memudahkan pemrosesan dan switching. Yang ketiga, karakteristik ATM bisa membawa
berbagai jenis data seperti suara, video, data digital biasa. Arsitektur protokol ATM mirip dengan packet switching, tetapi menggunakan fixed size cell bukan paket bervariasi. Memiliki 3 plane dalam model referensinya. Yang pertama, user plane, mengirim data pengguna. Yang ketiga, control plane, mengatur koneksi. Dan yang ketiga, manajemen plane, mengolah sistem dan parameter protokol. Layanan ATM. ATM melayani berbagai kebutuhan dalam kategori layanan. Yang pertama, secara real time. Yang kedua, dan non-real time. Real time ini ada dua, yaitu CBR atau Constant Bitrate, yang digunakan untuk audio video yang tak terkompresi, latensi sangat rendah. Sedangkan PBR atau Real Time Variable Bitrate adalah video atau audio terkompresi, toleran terhadap sedikit variasi. Kemudian pelayanan ATM yang kedua, non-real time. Non-real time PBR data penting tapi tidak harus real time. Misalnya transaksi bank. ABR adalah Available Bitrate, alokasi bandwidth fleksibel, dan UBR Unspecified Bitrate tanpa jaminan kualitas layanan. Misalnya email, PTP, TCP, atau IP. Kesimpulannya, ATM adalah solusi jaringan berkecepatan tinggi yang sangat efisien untuk pengiriman data multimedia, contohnya suara, video, dan data lainnya. Karena ukuran sel tetap, pengolahan cepat dan sederhana, mendukung QoS, Quality of Service, dan cocok untuk backbone dan jaringan multimedia. Selanjutnya sesi 13, ATM dan Frame Relay. ATM, fitur layanan ATM. Ada beberapa fitur layanan ATM yang mendukung berbagai kebutuhan bandwidth dan delay. Memiliki beberapa jenis layanan. Yang pertama, CBR, PBR, ABR, dan UBR. CBR adalah constant bitrate. Di sini dia stabil, misalnya video conference. Sedangkan PBR itu variable bitrate, seperti suara, video terkompres. ABR seperti Available Bitrate Traffic Data Bursty, seperti line. Kemudian UBR itu Unspecific Bitrate, tanpa jaminan QoS seperti IP. ATM Adapter Layer atau AAL. AAL digunakan untuk mendukung protokol selain ATM, di mana dia dapat melakukan segmentasi dan reassembly, menangani kesalahan transmisi, mendukung berbagai tipe aplikasi. Jenis-jenis AAL itu ada 4. AAL pertama untuk CBR seperti suara, AAL 2 untuk PBR aplikasi analog, AAL 3/4 koneksi atau tidak terkoneksi, AAL 5 sederhana, efisien, digunakan untuk protokol layer atas. Terus topik frame layer. Di sini lebih efisien dibandingkan X25, dikembangkan sebelum ATM, cocok untuk jaringan digital yang andal. Keuntungan frame layer adalah lebih sederhana, throughput lebih tinggi, delay lebih rendah, cocok untuk kecepatan lebih dari 2 Mbps. Kesimpulannya, nah di sini ada kesimpulan dua ATM dan frame relay berdasarkan fitur. Pertama, dari ukuran paket. ATM dia tetap 53 byte, sedangkan frame relay itu variabel. Dari berdasarkan layer switchingnya, kalau ATM itu layer 2, sedangkan frame relay layer 2 juga. Fitur QoS-nya kalau ATM beragam kategori, sedangkan frame relay terbatas. Kontrol kesalahan kalau ATM minimal layer atas, kalau frame relay tidak ada, diserahkan ke layer atas. Kalau berdasarkan aplikasi, kalau ATM multimedia, IP, emulasi sirkuit, sedangkan
Sedangkan Family Relay data berusi komunikasi LAN WAN. Kalau fitur berdasarkan kompleksitas, kalau ATM tinggi, sedangkan Family Relay lebih sederhana. Sesi 14, teknik transmisi. Mode transmisi ada dua, yaitu parallel transmission, serial transmission. Parallel transmission adalah antara pengirim dan penerima dihubungkan oleh lebih dari satu jalur transmisi. Contohnya RAM ke prosesor, hard disk ke RAM. Kelebihannya yaitu cepat, kekurangannya mahal dan cocok hanya untuk jarak pendek. Yang kedua, mode transmisi serial transmission. Antara pengirim dan penerima dihubungkan hanya satu jalur transmisi untuk pengiriman jarak jauh. Contoh untuk pengiriman data jarak jauh yaitu keyboard ke CPU, CPU ke printer, LAN WAN. Kelebihannya murah dan digunakan luas, sedangkan kekurangannya lebih lambat dari paralel. Selanjutnya sesi ke-15 yaitu membuat jaringan ad hoc dengan laptop. Di sini ada istilah-istilah penting dalam membuat jaringan ad hoc dengan laptop. Pertama, komputer dalam jaringan disebut host and system. Jalur komunikasi bisa berupa kabel, seperti tembaga, koaksial, dan fiber optik, atau nil kabel. Perangkat utama jaringan yaitu router, switch, modem, access point, atau AP. Jenis perangkat jaringan yaitu server, di mana fungsinya menyediakan layanan ke klien, seperti file server, mail server ke database server. Yang kedua yaitu router, menghubungkan beberapa jaringan berbeda dan menguruskan data antar jaringan. Yang ketiga yaitu switch, menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal, LAN meneruskan data di dalamnya. Yang keempat, perangkat modem mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya agar dapat dikirim melalui saluran telepon. Yang kelima yaitu access point AP, menghubungkan perangkat nirkabel seperti laptop dan smartphone ke jaringan kabel yang sering berfungsi juga sebagai router. Langkah-langkahnya yaitu aktifkan WiFi, klik start, ketik ad hoc, tekan enter. Kemudian muncul jendela setupan ad hoc network, klik next. Masukkan network name misalnya Corona. Security type WEP, WPA2 atau open. Klik next lalu close. Cek icon WiFi, status waiting for users, hubungkan laptop lain ke jaringan tersebut. Jika sukses, status berubah menjadi connected. Jaringan ad hoc setiap digunakan misalnya untuk file sharing. Kesimpulannya, materi ini memperkenalkan perangkat dasar jaringan dan fungsinya, konsep protokol dan IP address, cara membuat jaringan nirkabel ad hoc untuk keperluan langsung antar perangkat tanpa infrastruktur tambahan. Baiklah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman materi komunikasi data dari sesi 7 hingga sesi 15. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang konsep dasar hingga implementasi jaringan komputer, mulai dari pengendalian data link, teknik multiplexing, switching, hingga pembuatan jaringan ad hoc. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan semuanya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.